Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Gimana kabarnya Bu Desta? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah, ya. Jadi memang ini adalah pertemuan kita yang kesekian kalinya sebenarnya ya. Iya, jadi Ibu Desta ini seorang guru mata pelajaran bahasa Sunda di kelas 10 dan 11 ya di SMK Negeri 13 Kota Bandung ini. Nah, terkait hal tersebut gitu ya. Jadi di sini saya sebagai calon guru penggerak mungkin ada beberapa tugas yang berkaitan dengan guru penggerak ini, bahwa ada salah satu modul tentang coaching gitu ya. Jadi coaching untuk supervisi akademik gitu. Jadi dalam coaching supervisi akademik ini saya gitu ya khususnya gitu harus mensupervisi gitu ya, berlatih mensupervisi rekan sejawat. Nah, kebetulan ini adalah salah satu partner komunitas praktisi di sekolah gitu ya. Betul. Jadi hari ini kita akan melaksanakan 3 kegiatan, yaitu pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Tapi memang berjenjang gitu ya. Tidak hari ini, tapi untuk untuk seterusnya gitu, ada waktu tertentu gitu. Nah, khusus apa yang kita laksanakan hari ini adalah pra-observasi gitu. Kegiatan yang pertama yaitu pra-observasi. Sekali lagi Bu Desta ya, perlu digarisbawahi memang bukan untuk mencari kesalahan di sini ya. Jadi kita akan saling berkolaborasi menuju pembelajaran yang berpihak kepada murid. Betul, baik. Ya. Langsung saja, memang yang pertama saya ingin mengetahui nih, tujuan pembelajaran yang hendak dicapai nantinya seperti apa di kelas nanti? Baik. Tujuan pembelajaran, karena ini mungkin kelas 10 ya. Tujuan pembelajaran yang pertama itu dalam materi pembelajaran saat ini kita sedang belajar aksara Sunda. Betul. Nah, aksara Sunda ini mungkin salah satu materi yang kadang-kadang anak-anak itu takut ya, katanya aksara Sunda itu sulit. Nah, di sini tujuannya adalah bagaimana anak-anak bisa membedakan sampai dengan betul-betul memahami apa itu aksara Sunda, karena mungkin aksara Sunda ini perlu dilestarikan, karena aksara Sunda ini salah satu mungkin upaya pelestarian budaya ya. Betul, gitu, khususnya kita orang Sunda gitu, mencoba Sunda tiap gitunya. Jadi memang harus betul-betul dipelajari sejak dini, karena anak-anak zaman sekarang itu mungkin untuk belajar bahasa Sunda sangat sulit yang pertama. Apalagi wilayah aksara Sunda lebih sulit lagi menurut mereka, sehingga mungkin itu menjadi kewajiban kita sebagai guru, bagaimana caranya anak-anak itu dapat dan betul-betul mampu memahami apa itu aksara Sunda. Itu mungkin dikenalkan ya sedikit. Ya, terkait hal tersebut nih, dalam mencapai tujuan yang tadi Ibu Desta utarakan gitu ya, media apa yang akan digunakan nanti? Oke. Untuk media itu biasanya kalau media itu mungkin kita bermacam-macam ya Bu ya. Yang pertama kadang saya menggunakan PPT gitu ya, atau membuat Microsoft untuk anak-anak, sehingga anak-anak itu tidak setiap hari itu ceramah gitu ya. Kadang-kadang kan metode kita mengajar ada yang ceramah juga. Kemudian ada juga yang menggunakan sistem
game gitu, sehingga anak-anak bisa lebih bervariasi ketika belajar, tidak jenuh begitu di kelas. Betul. Nah, terkait hal tersebut, strategi atau metode pembelajaran apa yang akan digunakan nanti? Oke, kalau untuk strateginya Bu, biasanya kalau saya nih untuk mempermudah anak-anak belajar biar tidak takut. Kalau sendiri kan misalnya mau bertanya ke teman yang lain takut nggak dikasih tahu karena memang harus belajar sendiri. Tapi kalau kita kelompokkan biasanya anak-anak bisa lebih leluasa gitu untuk belajar, sehingga mungkin di sini nanti anak-anak akan saya bagi kelompok gitu ya, sehingga bisa mempermudah proses belajarnya. Apalagi di dalam aksara Sunda ini anak-anak mungkin kalau sendiri takutnya kurang paham, sehingga ketika dikelompokkan bisa saling berdiskusi dengan teman-temannya begitu, untuk pengelompokan yang ada di dalam materi aksara Sunda begitu. Kerjasama juga, Kerjasama, gotong royong gitu. Sebagian yang memang sudah tertera gitu ya, bahwa anak-anak itu di dalam belajar harus ditanamkan dari segi gotong royongnya, dari segi kebersamaannya seperti itu. Iya. Betul. Menarik sekali ya. Nanti kita lihat ya. Terus dari RPP yang memang sudah Ibu rancang gitu ya, apakah ada kekurangan yang harus diperbaiki gitu ya, terkait dengan apa misalnya sarananya gitu, atau terkait waktunya ataupun strateginya gitu yang tadi gitu, apakah ada gitu? Kalau untuk kesulitan atau kekurangan ya, sebagai manusia pada umumnya mungkin kita tidak lepas dari kekurangan. Namun karena prosesnya bukan hanya siswa saja mungkin yang belajar, guru juga sama-sama terus harus belajar, harus terus mengembangkan, sehingga ya mencari bagaimana caranya sebagai guru harus melakukan hal yang terbaik dari yang baik, seperti itu mungkin perbaikannya gitu dari kekurangan yang sebelumnya. Seperti itu Ibu. Iya, betul. Nah, saya tertarik dengan tadi nih pas di awal gitu ya Ibu Desta, tentang bagaimana sih mengajarkan kepada siswa ya, siswa dan murid gitu. Sebagai sesama guru bahasa nih ya, apalagi bahasa Sunda gitu ya. Jadi bagaimana strategi untuk menambah ketertarikan gitu atau semangat pada pembelajaran bahasa Sunda, khususnya aksara Sunda gitu ya, karena kan ini memang hal baru ya bagi mereka gitu. Nah, apa sih strateginya untuk menambah ketertarikan gitu ya anak-anak supaya lebih ya greget gitu ya? Gimana? Untuk strateginya, karena mungkin anak-anak pada saat ini didominasi dengan game ya Bu ya. Jadi anak-anak kalau misalnya apapun itu materinya, ketika kita ubah metodenya ke dalam metode games, itu anak-anak suka. Nah, itu mungkin salah satu cara bagaimana anak-anak biar tertarik. Selain dari itu juga ya ada proses berlatih lah intinya, yang memang mungkin menjadi salah satu proses gitu ya, untuk anak-anak bisa jauh lebih paham memahami materi yang sedang dipelajari. Seperti itu ya. Iya, salah satu strategi. Betul, ya. strateginya seperti itu. Ada pihak yang membantu gitu Bu dalam proses ini, yang membantu Ibu? Sudah jelas ada, pasti ada ya, karena namanya kita makhluk sosial, pasti akan ada keterlibatan gitu ya, pasti akan ada beberapa bantuan yang mungkin kita bisa berkolaborasi, misalnya bisa saja dengan mata pelajaran yang lain yang memang ada kaitannya dengan mata pelajaran yang sedang kita ampu atau sedang kita berikan materinya kepada anak-anak. Seperti itu. Guru IT. Betul, itu bisa, karena memang ya kita harus berkolaborasi, jadi tidak hanya siswa saja yang harus berkolaborasi, guru juga. Betul saja. Ya, ini sebagai proses menuju kesempurnaan seorang guru gitu ya, kan kita harus berefleksi, berefleksi diri. Nah, jadi kompetensi apa saja yang perlu dikembangkan gitu, yang Ibu rasa gitu perlu dikembangkan saat ini gitu? Kalau yang saya rasakan itu, kalau untuk seorang guru ya, selain dari harus menguasai bidang IT, teknologi utamanya, karena untuk teknologi itu selalu berkembang dan berkembang, sehingga kita sebagai guru jangan pernah menyatakan bahwa gurunya tertinggal gitu, jangan mau gitu ya, ada bahas seperti itu, karena sekalipun kita lahir dari guru yang sudah lama, kemudian di tahun ajaran yang baru dengan kurikulum yang baru, dengan strategi yang baru, tentunya kita harus mau mengikuti itu. IT itu penting dipelajari oleh setiap guru, dan mungkin wawasan yang lainnya
tentunya wawasan kebudayaan mungkin ya bagi semua guru mata pelajaran. Kalau untuk wawasan kebudayaan sepertinya itu sangat penting gitu, karena kalau berbicara budaya ya itulah identitas kita begitu. Mungkin Ibu. Iya, Sungguh mulia. Ya, itu terkait dengan grupnya. Gimana kalau Betul, siswanya? Kompetensi yang ingin dikembangkan berkaitan dengan siswanya. dengan siswanya. Ya. Oke, kalau untuk siswa, kalau siswa itu kompetensi selain dari ya sama halnya ya dengan kita sebagai guru IT itu perlu mau jurusan apapun itu karena kita mengikuti perkembangan teknologi. Tapi yang di sini perlu digarisbawahi, anak-anak itu selain dari sesuai dengan visi misi sekolah mungkin ya berakhlak mulia, mungkin seperti itu, kemudian ya bergotong royong sudah jelas seperti itu. Tentunya lamun cek orang Sunda tema nih, kita teh perlu menenangkan kumaha si barudak teh kedah leres-leres dina tata titi tata duduga prayoga kita. Ibu eta utami namanya bahasa secara lisan. Kumaha si urang teh upamanya geus bahasa Sunda leres seperti itu mungkin Ibu. Betul. Orang tua, betul sesama. Gitu. Karena jelas ada tahapannya ya Bu ya. Kalau misalnya udah kusuk bahasanya ya. Itu betul. Itu kompetensi yang memang harus kita tekankan sekarang ya. Betul. Soft skillnya. Betul sekali Ibu ya. Ya. Ibu Desta, jadi ini saya bisa menarik kesimpulan gitu ya bahwa Ibu ini menekankan pada kompetensi profesional dan sosial emosional ya. Jadi untuk hal tersebut, nah kira-kira apa yang tadi Ibu utarakan gitu, kapan sih kita bisa melaksanakan observasi nih? Saya sudah tidak kuat ingin melihat, tidak sabar, betul. tidak sabar. Baik, kalau untuk observasi mungkin bisa dilaksanakan di hari ini atau mungkin di besok siang hari Ibu. Boleh, ya. Itu terserah Ibu. Saya siap kapan menyesuaikan. gitu. Siap. Iya. Ya mangga Ibu, nanti kita nanti saya kabarin sesuai dengan jadwal saya mengajar. Iya, siap. Ibu, terima kasih banyak ya Bu Desta. Ya, jadi mudah-mudahan lancar kita ya. Amin. Kita siap mengeksekusi apa yang kita bicarakan hari ini, betul, gitu ya. Betul. Jadi semoga kita bisa berkolaborasi, saling mengisi untuk mencapai tujuan yang kita cita-citakan bersama. Amin. Gitu ya. Terima kasih Bu Desta. Sama-sama Ibu Rani. Sekian mungkin pra observasi kali ini. Kita tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hurif Sunda, hurif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita biasa ngelompokkeun atanapi biasa ngahiji-hijikeun manawae bentuk anu sami. Sokseun mangga ayeuna dibentuk kelompok opatan-opatan. Sok, dibentuk kelompok opatan-opatan. Opat. Kelompok 5. Ayeuna cobian hidup sadayana per kelompok dipilarian, dikelompokkeun bentuk anu sami nu manawa wae. Sok diskusi heula, ayeuna diskusi Kalau hiji kelompok satu saja. Itu namanya apa? Iya, saya M. Anu tiasa kapaya
Payun. Hadis biasa. Pindahkan kembali dia. Ini ya, Pak Haji tarik pindahkan kajian. Awas sama salah, coba orang tinggal. Pasnya nemprak kamu ya. Kasih pulaga diajar perintah sama sultan kalau pusat acara apa ada menurutnya imam kami dirasakan pak malas gitu Ya, sowan, hilang, ese lapal kenana tak aya motivasi upami sanesna biasanya di ayat hiburan aya hiburanna. Tah, berarti kawitan di ayeuna kesimpulan tadi atas disimpulkeun ku Ismi Mireh diajar anu metode satu acana sareng metode anu ayeuna langkung resep kene metode nu ayeuna. Tah mudah-mudahan kapayuna hidup sadaya tiasa langkung rajin, langkung semangat diajar naon rupi anu aya hubunganana sareng kasundaan khususna bahasa Sunda utamina nyaeta dina materi nu diajarkeun nyaeta aksara Sunda. Gitu. Saupami teu aya anu bade ditaroskeun deui rupi nama sakitu anu kapihatur di ibu nanging kula hilang minggon payun hidup sadayana kedah tos apal bentuk-bentuk aksara Sunda anu tadi dikelompokkeun eta teh bahan pikeun apalkeun hidup sadayana. Nah, garis bawahi. Upami kita apal bentuk pasti tantos moal tiasa maca atanapi nyerat aksara Sunda. Intinya sakitu wae mata pelajaran bahasa Sunda mencari aksara Sunda dengan ayeuna dibuka sakitu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata dan ketahui, ayo mendoa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama enggak biasa baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu Desta, sepertinya kita bertemu kembali ya. Alhamdulillah ya. Iya. Banyak kesempatan. Gitu. Ya, jadi hari ini kita ngobrol-ngobrol santai saja mungkin ya. Ya, terkait dengan apa yang sudah kita laksanakan pada minggu kemarin ya, Bu Desta. Jadi hari ini kami akan melaksanakan rangkaian terakhir dari kegiatan coaching untuk supervisi akademik gitu ya, yaitu kegiatan pasca observasi gitu, yang hari ini kebetulan didampingi oleh ibu pendamping praktik saya yaitu Ibu Tri gitu ya. Jadi pada kesempatan ini kita akan berbincang terkait apa yang sudah ibu laksanakan gitu ya pada proses pembelajaran di kelas kemarin gitu yang saya observasi gitu ya Bu Des ya. Baik, terima kasih. Kalau yang saya rasakan ini setelah adanya observasi ya dengan Ibu Rani, sangat senang sekali karena kita bisa sharing ya bagaimana proses belajar yang benar mungkin ya yang diharapkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang kita harapkan gitu untuk anak-anak. Kemudian mungkin menjadi salah satu catatan juga untuk perbaikan PBM selanjutnya dari kekurangan-kekurangan yang sebelumnya seperti itu. Ya, itu sudah menjadi apa ya harapan dari Harapan. pertemuan kita kali Betul. ini ya. Harapan yang sangat harapan. penting ya Bu ya. Iya, betul. Jadi itu merupakan ya harapan kita semua sih sebenarnya ya Bu Desta ya akan kemajuan pendidikan anak-anak kita ke Iya. depannya ya. Betul. Ya, jadi
Nah, jadi gini nih Bu Des, terkait dengan apa yang sudah dilaksanakan gitu dan apa yang perlu diperbaiki gitu ya. Tapi sebelumnya saya ingin mengetahui bagaimana sih perasaan Bu Desta gitu setelah mengajar kemarin. Perasaan yang saya rasakan itu setelah kemarin kita melakukan beberapa tahapan ya Bu ya. Iya, betul. Merasa lebih lega, lebih senang, kemudian ingin ke depannya ingin merencanakan lebih optimal lagi dengan apa yang sudah dilalui dari biasanya seperti itu Ibu. Betul betul ya. Betul. Lebih ya terbuka dan senang juga. Betul. Ya. Nah, sekarang terkait dengan tujuan pembelajaran Bu Desta. Apakah yang kemarin itu tercapai atau tidak menurut Bu Desta? Untuk tujuan pembelajaran untuk aksara Sunda kemarin anak-anak itu alhamdulillah saat ini sudah mulai bisa membedakan dari hasil yang kemarin itu anak-anak sudah cukup dan mungkin sangat mampu untuk membedakan aksara Sunda bentuk-bentuknya seperti itu Ibu. Iya, Betul. Jadi alhamdulillah, Alhamdulillah. ya. Dari kemarin gitu rencana rencana Bu Desta gitu untuk membedakan aksara Sunda supaya anak-anak hafal Tercapai alhamdulillah. Ya memang benar sih dari observasi yang saya Betul. lihat gitu ya memang terlaksana dengan baik apa yang dilakukan oleh Bu Desta. Terus kira-kira Ibu bisa tidak menceritakan apa sih hal baik yang sudah dilaksanakan dan yang perlu dipertahankan gitu dan apa yang perlu ditingkatkan gitu, apa hal yang dipertahankan? Kalau menurut Ibu Rani yang baik itu kemarin sudah disampaikan ya seperti apa, kemudian mungkin menurut saya juga RPP yang dibuat itu sejauh ini mungkin sudah cukup ya Bu ya. Hanya mungkin dalam apa namanya dalam kelengkapannya seperti adanya LKPD ya itu yang harus disiapkan. Kemudian ada beberapa tahapan pembelajaran yang termasuk berdiferensiasi mungkin itu ya hanya yang belum diterapkan dan dianggap masih kurang itu pembelajaran apa namanya PSE mungkin ya Bu ya. Itu mungkin belum begitu belum begitu baik gitu untuk anak-anak itu mungkin yang belum tercapainya begitu belum begitu terlihat. Jadi itu yang perlu ditingkatkan. Betul ya. betul. Memang betul sekali sih Bu Desta ya. Jadi dalam proses pembelajaran itu kita harus persiapkan dengan matang ya Bu Desta itu sedemikian rupa gitu untuk mencapai tujuan yang kita ciptakan gitu kita kita inginkan gitu. Nah terkait dengan hal yang tadi yang ingin ditingkatkan gitu, kira-kira apa sih yang menjadi hambatan gitu ya pada proses kemarin hingga Bu Desta berpikir gitu bahwa PSE itu penting gitu ya? Apa tuh? Ketika kemarin itu berdiskusi ada beberapa siswa yang mungkin menyampaikan pendapatnya secara emosional begitu ya sehingga mungkin pembelajaran ini dirasa sangat penting begitu ya Bu sehingga mungkin tidak terlalu sehingga merata gitu ya tidak terlalu mencolok di antara satu atau sama lainnya begitu Ibu dibandingkan anak-anak dengan jumlah yang begitu banyak sehingga ada anak yang sangat mencolok secara emosional dan berpegang teguh terhadap pendapatnya yang menurut dia itu ya itu betul gitu padahal kan tidak semua pendapat anak itu betul begitu Ibu. Baik. Memang itu hal yang paling penting ya gitu kadang betul sekali apa yang kita. Nah terkait hal tersebut kira-kira rencana Bu Desta nih untuk menerapkan PSE di dalam kelas itu kapan? Mungkin rencananya saya ingin belajar lebih banyak lagi ya Bu karena mungkin ketika kita mengajar sama saja dengan kita belajar gitu ya. Jadi saya mungkin harus mencari sumber yang lebih banyak lagi berkenaan dengan PSE tersebut kemudian mungkin mengaplikasikannya nanti di dalam kelas sehingga mungkin nanti ke depannya siswa-siswa ini dapat melaksanakan pembelajaran PSE ini dapat diterapkan di kelas seperti itu mungkin Bu bisa juga mungkin dibantu dengan adanya sharing dengan teman-teman sejawat mungkin Bu di sekolah begitu. Terus berkolaborasi. Betul berkolaborasi. Nah, kira-kira setelah nanti rencana diterapkan gitu ya. Jadi
apa sih yang Bu Desta harapkan gitu terhadap perubahan dalam diri peserta didik kita ya? Yang saya harapkan ke depannya mungkin anak-anak bisa menerapkan model pembelajaran ini dengan baik, sehingga ke depannya anak-anak bisa bisa mencapai tujuan-tujuan pembelajaran ini dengan baik sesuai dengan model-model pembelajaran yang berbeda-beda, maksudnya Bu, tidak hanya satu model saja, model ceramah saja misalnya, tapi dengan berbagai model, karena mungkin yaitu tadi kalau berkaitan dengan diferensiasi kita kan berbeda-beda ya Bu ya. Betul. Sehingga mungkin disesuaikan dengan minat bakat siswa tersebut, begitu mungkin Ibu. Iya. Nah, terkait rencana tersebut, apa dan siapa nih yang bisa membantu Bu Des gitu ya akan penerapan rencana PSA? Baik, yang bisa membantu mungkin yang lebih utama rekan sejawat dulu mungkin ya Bu, karena kalau rekan sejawat ya itu tadi kita bisa berkolaborasi. Tentunya tidak lupa juga dibantu dengan adanya siswa gitu. Jadi ya siswa juga sangat berperan penting gitu untuk mencapai semua tujuan yang diharapkan begitu Bu. Jadi kita simbiosis mutualisme Betul, ya. betul sekali. Guru, rekan sejawat gitu, termasuk murid-murid Iya, ya, memang betul. tujuannya untuk murid ya. Iya. Nah, gini Bu Desta, ini memasuki tahap akhir gitu ya. Betul. Bisa tidak Bu Desta itu menceritakan atau menyimpulkan kembali sih tentang proses pembelajaran kemarin gitu ya, mulai dari awal apa yang sudah baik sampai dengan apa yang ingin Bu Desta tingkatkan tadi. Bisa Baik. diceritakan. Yang pertama mungkin dari kegiatan yang sudah dilalui kemarin saya mungkin ya akan menyusun beberapa perencanaan pembelajaran dengan matang tentunya Ibu untuk kedepannya. Kemudian menyesuaikan dengan kebutuhan siswa. Kemudian juga berkolaborasi dengan rekan sejawat tentunya itu sangat penting. Kemudian ada beberapa hal yang mungkin terlewatkan. Kita itu butuh sumber-sumber yang akurat, artinya memang sesuai dengan apa yang akan kita pelajari begitu ya Ibu. Sehingga kedepannya saya ingin menerapkan PSE itu betul-betul sangat diterapkan di dalam kelas begitu Ibu, sehingga mungkin bisa menjadikan hal yang baru untuk anak-anak, juga untuk saya sebagai guru, dan mencapai tujuan yang sama artinya begitu ya. Karena kalau untuk tujuan semuanya mungkin sama ya Bu ya, hanya mungkin model-modelnya saja yang berbeda, yang harus bervariasi gitu, sehingga anak tidak menemukan kejenuhan gitu ketika belajar di kelas begitu Ibu. Membangun suasana yang nyaman dan Betul, menyenangkan ya, terutama itu. mata pelajaran kita ya Bu Betul, Desta. karena bahasa Sunda itu sangat ditakuti begitu ya, anak-anaknya zaman sekarang takut Iya, sama pelajaran bahasa betul, Sunda betul. gitu. Apalagi kalau misalnya di SMK seperti ini ya Iya, Bu Desta ya. betul, betul. Iya, jadi memang luar biasa sekali nih Bu Desta, kita harus sama-sama belajar ya. Betul. Nah, sebelum menutup ini ya Bu Desta, ingin menyampaikan apa sedikit gitu, apa yang Bu Desta rasakan gitu saat kita melaksanakan diskusi ini gitu. Apa ada perasaan jengkel kah atau gimana? Enggak, dari hasil selama kita berdiskusi ya Bu, Iya. saya sangat merasa senang sekali karena mungkin saya juga mendapatkan beberapa pembelajaran baru gitu ya Bu, ilmu baru, sehingga itu betul-betul menjadi sangat bermanfaat. Dan mungkin ya itulah tadi proses yang selalu kita lalui, akan kita lalui ya Bu ya, berkolaborasi terus Bu ya. Iya, Semoga tentu saja ya. diberikan kelancaran gitu. Saya juga kedepannya bisa menjadi pengajar atau pendidik yang memang sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku gitu Bu. Metode-metodenya enak lah gitu untuk anak-anak begitu. Metode yang terbaik Betul, ya dan yang tepat terbaik, gitu tepat ya, sasaran sesuai materi. dengan materi begitu. Alhamdulillah memang itu harapannya ya Bu Iya, Desta iya. ya. Jadi semoga nanti Bu Desta bisa melaksanakan apa yang direncanakan, yaitu kemudian mencari tahu apa itu kompetensi sosial emosional gitu ya. Jadi nanti diterapkan di dalam kelas gitu ya. Terima kasih Bu Desta atas kesempatannya. Sama-sama Ibu. Saya Iya. juga terima kasih banyak sudah diberikan beberapa pelajaran dari Ibu. Pelajaran, bukan pelajaran, kita sharing aja. Iya diskusi betul ya. betul. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama.
mungkin sekian kegiatan pasca observasi dari coaching untuk supervisi akademik kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.